Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'adzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusarul mar'u ma'a man ahabba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan fashabaka baina asabihi. Sadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengurus TKM Masjid Jami Khairul Ummah yang dirahmati oleh Allah, para satid, para hujjat, para orang tua yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tentunya tidak bosan-bosan kita mengucapkan tahmid alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Bersyukur karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Karena dengan dua nikmat itu kita bisa beribadah pada Allah. Ada sehat, ada umur. Ya kan? Nikmat sehat, nikmat panjang umur. Coba kalau kita sakit nggak bisa datang, ya, makanya sehat itu mahal. Jangan pernah menyia-nyiakan nikmat sehat, karena itu adalah modal buat kita untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau sudah sakit, ya tidak maksimal kita ibadah, apalagi diinfus. Ya kan, ambil air wudhu aja susah, kudu tayamum. Ya, apalagi mungkin sakit yang memang ini kaitannya rawan dengan air, ya, susah. Kita alhamdulillah masih bisa mandi malam hari, masih bisa berwudhu sempurna, membasuh anggota tubuh kita, bisa melangkahkan ke masjid. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita mensyukuri nikmat, nikmat itu dijaga sama Allah, dan nikmat itu ditambah, dan nikmat itu kita bisa diberikan kemampuan dipergunakan dalam kebaikan. Amin ya rabbal. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh pada waktunya dengan berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah. Allahu Akbar. Kita dijamin nih Pak, mau apa aja dikasih sama Allah. Ini jamaah yang hati ini kayaknya pengen pada jadi orang kaya semua. Amin. Kalau udah kaya mah enak Pak, pembangunan masjid diam-diam nggak usah ngomong sama orang, datang semen 100 sak. Amin. Kalau saya lihat bapak-bapak yang hadir wajah-wajah dermawan semuanya. Pemurah, nggak pelit. Kelihatan Pak, orang pelit duduknya juga cemberut.
Ini mah semringah semuanya, alhamdulillah. Ini lagian banyak mikir apa sih? Nggak usah banyak mikir. Ya, penyakit itu 75% dari pikiran. Ini dari pikiran, Pak. Ada jamaah yang datang ke rumah tuh, Pak Ustadz, syariatin saya Pak Ustadz, pusing dulu. Udah saya mah gak usah banyak nanya. Mohon maaf, Bapak punya utang nggak? Punya, ya itu. Penyebab pusing itu karena punya utang. Kalau utang sama manusia tinggal terus terang aja, saya belum bisa bayar ya. Tapi kalau sama Allah ini berat, Pak. Sholat subuh di akhir waktu, orang udah pada rame ke pasar baru bangun, kalah sama ayam. Iya kan, ayam aja jam 3 udah kukuruyuk. Itu kata ulama, zikrullah. Orang jangan pada tidur dulu, syukur sama Allah bisa dikasih nikmat tidur. Orang pengen tidur, Pak, ada yang minum pil tidur tiap malam. Ada. Bisa bayangin tiap malam udah ya, minum pil tidur 30.000 kali 30 hari. Banyak, Pak. Kita mau tidur gak usah beli, tinggal nyender aja, Pak. Langsung bismikallahumma akhir bismika. Jangankan di rumah, kadang di pengajian nyender tidur. Ya kan? Kalau paling enak itu mohon maaf di pengajian, Pak. Benar, di pengajian mah bawaannya nguap dulu. Karena memang kalau Bapak tahu nih setan ada yang datang nih, Pak, naburin tepung biar pada sepet matanya. Iya, ditaburin loh. Makanya kalau ngantuk bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, melek. Alhamdulillah. Apalagi Pak Ustadznya yang ceramah tidur. Repot urusannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita diakui oleh Rasulullah, masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih suasana Idul Kurban. Yang terakhir hari ini, Pak. Jadi 3 hari. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Jadi kalau tanggal 10 Zulhijjah Bapak belum sempat beli hewan kurban, masih ada nih hari ini. Habisnya sebelum asar. Ba'da asar udah habis. Itu masih ada waktu nih ya. Nanti motong jam 9. Kalau ada rezeki beli kambing. Ya semampu kita, Pak. Yang paling murah 2,5 juta ada ya. Paling bagus kemarin saya motong ada yang harganya 8 juta, Pak. Kambing bagus banget, gede banget, Pak. Mirip adenya sapi, gede 8 juta. Tuh karena emang udah niat bisa kebeli itu 8 juta. Mohon maaf, jangan pernah kita tiap tahun kalau ada rezeki nggak korban. Jangan, harus korban karena itu perintah dari Allah. Fasalili rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurban. Jadi kurban itu sifatnya istimror tiap tahun. Bukan kita udah korban udah, Pak. Kenapa nggak korban? Udah saya mah. Jadi setahun seumur hidup sekali jangan. Kalau haji wajibnya seumur hidup sekali. Kalau ada rezeki haji yang kedua sunnah, ketiga sunnah. Nabi Muhammad beliau ibadah haji sekali seumur hidup. Kalau umrohnya Rasulullah bisa 5 atau 6 kali. Cuma kadang-kadang bolak-balik ke Mekah, haji lagi sama tetangga, nggak peduli. Ada fakir miskin, ada anak yatim, ada janda-janda muda, janda tua. Allahu Akbar, ada janda tua. Diperhatiin tuh, Pak. Jangan kita asik ibadah, ada orang fakir miskin, anak yatim, tidak peduli kepadanya. Sayang kita. Kan dulu begitu tuh. Ada orang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngumpulin nih, Pak, pengen berangkat ibadah haji, ngumpulin. Udah waktunya alhamdulillah bisa berangkat nih.
berdua suami istri. Lalu dia bilang sama istrinya, "Ma, ini saya mau daftar haji ya." Ya udah sama. Giliran mau daftar haji, Pak, di tengah perjalanan lihat ada seorang perempuan di bawah kolong jembatan itu lagi nyayat-nyayat daging, Pak. Diplastikin tuh daging. Cuman jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu daging romannya mah daging udah agak busuk, Pak. Orang mah ya bangkai. Karena apa jemaah rahimakumullah, seorang ibu ini lihat anaknya beberapa hari kelaparan, nggak makan, Pak. Ini kalau nggak dikasih makan mati anak saya. Seorang ibu tadi Masya Allah ya, dari hati nurani, sifat kasih sayangnya luar biasa kepada anaknya. Daripada anaknya mati kelaparan, si ibu tadi ketika melintasi jalan, ternyata di bawah jembatan itu ada bangkai binatang yang sudah tidak nyaman dicium, udah beberapa hari mungkin. Lalu diambil, dibungkus, dicuci, dibersihin. Maka jemaah rahimahullah, ketika orang yang mau daftar haji tadi ngelihat kelakuan ibu nih, ngapain kok ngambilin, nyayatin gitu kan binatang yang di bawah jembatan ini, kok romanya nggak umum ini. Ketika diambil, dia pulang, diikutin tuh sama orang yang mau daftar haji. Ketika diikutin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Lihat itu di bawah, di dalam rumah itu ternyata banyak anak-anak yang ditanggung oleh seorang ibu tadi, diberi makannya dari daging bangkai tadi. Lagi dimasak jemaah rahimakumullah, sembari anaknya pada menangis, "Mama lapar, mama lapar." Nanti nah sebentar lagi tuh dagingnya mateng, sambil nangis, Pak, nggak tega. Siapa sih yang tega? Seorang ibu, seorang tua yang berikan makanan dari barang yang tidak diridhoi oleh Allah, karena udah haram, kalau bangkai haram. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang calon haji tadi mengintai, melihat, nggak tega juga, akhirnya nanya, "Ibu, setahu saya ibu tadi ngambil daging di bawah itu, Bu. Mohon maaf, kayaknya romanya mah bangkai, kenapa ibu ambil? Buat anak saya, Pak, kelaparan beberapa hari nggak makan." Apa yang terjadi jemaah rahimakumullah, seorang yang mau daftar haji tadi lihat ibu yang punya tanggungan anak banyak, rumahnya tidak layak, dia langsung urungkan niatnya, gagalkan niat mau daftar hajinya. Dia kasihkan itu uangnya ke seorang ibu yang merawat anaknya. "Ibu, mohon maaf, sebelum anak-anak ibu melihat ibu sedang masak daging ini, ibu buang semua itu, karena itu adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kasih uang buat ibu. Silakan ibu beli daging yang segar, yang halal. Ini saya lihat rumah ibu tidak layak dipakai, silakan diperbaiki rumahnya. Saya ikhlas, saya ridho menyumbang ibu." Diterimanya uang tadi jemaah rahimakumullah, padahal bapak tadi juga sama-sama butuh. Dengan mujahadahnya, dengan kesabarannya, mengumpulkan uang untuk berangkat ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah Madinatul Munawwarah. Maka seorang bapak tadi pulang menemui istrinya, "Ma, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Kok cepat, Pak?" "Mohon maaf, Ma, Papa ceritain, tadi ketika Papa mau berangkat, mau daftar haji, ternyata melihat ada seorang ibu, dia mengambil daging bangkai yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anaknya." Ayah tidak tega melihat ibu tadi. Lalu gimana ya? Uang yang kita buat daftar haji itu saya kasihkan kepada dia. Bagaimana Mama, pendapat Mama? Maka apa yang terjadi jemaah rahimakumullah, Mama ridho demi kebaikan. Pasti Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, kebaikan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya musim haji, saudara-saudara kita berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji, melepas kerinduannya untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bapak tadi, calon jamaah tadi, dia menangis berurai air mata. Ingin rasanya seperti saudara-saudaranya menunaikan ibadah haji ke Mekah Madinah.
Tapi sayang takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan kepadanya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kepeduliannya terhadap sesama. Ternyata jamaah rahimakumullah, dengan menangis lalu dia pun ridho ikhlas ya atas apa yang dilakukan, membantu saudaranya. Singkat cerita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang tadi yang menggagalkan niat ibadah hajinya, dia tidur nyaman. Dalam tidurnya jamaah rahimakumullah selalu membayangkan bagaimana nikmatnya di saat tawaf, di saat sa'i, di saat tahallul, di saat wukuf, di saat mabit bermalam di Muzdalifah, di saat lempar jumroh, dan semua ibadah haji di sana. Semua dibayangkan oleh bapak tadi sama ibu tadi. Ternyata ibadah haji tahun itu jamaah rahimakumullah telah dilaksanakan. Singkat cerita, selesai ibadah haji, selesai waktu haji, maka ada seorang syekh di dalam mimpinya yang ketika itu ada di kota Mekah sedang melakukan ibadah haji. Ternyata dari sekian banyak yang rahimakumullah jamaah haji yang sudah menunaikan rukun wajib sunnah hajinya, ternyata seorang syekh tadi dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai syekh, aku habarkan kepadamu, ada seseorang yang jauh di sana, dia tidak menunaikan ibadah haji, akan tetapi dia mendapatkan pahala haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi kaget jamaah rahimakumullah. Ini orangnya enggak ada di Mekah, belum berkunjung ke Madinah, tapi diimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang tadi telah sempurna mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang syekh tadi penasaran, dicarilah orang yang dalam mimpinya. Ternyata Allahu Akbar, nan jauh di pelosok sana dia ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Persis apa yang diimpikan oleh syekh tadi. Seorang bapak ini wajahnya sama apa dengan yang diimpikan oleh syekh tadi. Waalaikumsalam. Wahai bapak, mohon maaf, ini saya sedang menunaikan ibadah haji, lalu saya bermimpi bertemu dengan bapak, dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi saya, bapak termasuk orang yang memperoleh pahala ibadah haji yang makbul, yang mabrur, diterima oleh Allah. Apa amalannya, Pak? Bapak tadi cerita, saya sebenarnya tahun ini akan melakukan ibadah haji. Cuman ketika aku mau berangkat ibadah haji, uang itu saya berikan kepada orang yang membutuhkan di jalan, yang membutuhkan, karena melihat bagaimana anak-anaknya dalam kondisi kelaparan, dan aku urungkan niat untuk menunaikan ibadah haji. Maka syekh tadi terkagum dan kaget. Subhanallah, banyak cara Allah memberikan pahala ibadah haji bagi hambanya yang belum sampai ke tanah suci Mekah Madinah. Ya karena apa? Karena niat dan amaliyah yang saleh. Jadi jamaah rahimakumullah, bapak tadi dapat pahala, Pak. Pahala ibadah haji dan umrah yang sempurna di mata Allah walaupun belum ke Mekah. Ini hikayat cerita ini, pelajaran buat kita bersama. Jangan pernah kecil hati, Pak, walaupun belum berangkat ibadah haji. Yang penting satu niat. Yang kedua, mulai nabung, gak usah banyak-banyak. Bapak beli tuh ada tuh ya kan, tabungan kecil, celengan kecil tuh gambar Ka'bah ya, nggak gede tuh ya, paling kalau beli 50 atau 100 ribu. Satu niat. Yang kedua, mulai nabung, Pak, beli itu celengan tadi. Tiap subuh bapak niatin, sebulan sekali minimal 7 juta. Sanggup, Pak? Insya Allah ya. Dari mana Ustaz? Allah yang ngasih jalan rezeki. Kalau buat haji nanti, Pak, ada jalannya. Kalau niat buat umroh ada jalannya. Yang namanya niat baik itu jalannya banyak ya. Kadang di luar akal kita, di luar kemampuan kita, Pak. Mungkin Bapak pernah ngalamin lagi butuh banget, ya Allah, ujung-ujung ada yang datang bantu kita. Pernah ngalamin begitu semua orang. Itulah yang namanya rizki min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, Pak. Dan itu adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak kalau pengen dapat rezeki yang mudah, banyakin istiqomah ibadah kepada Allah, terutama tadi jaminan dari Nabi, man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Kalau kita menjaga salat subuh itu mendapatkan jaminan tanggungan dari Allah, dicukupkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Gak bakal susah, Pak ya, kita lihat kata Rasulullah, orang tuh bagus imannya, lihat salat subuhnya.
Karena sholat subuh ini berat, Pak. Sholat subuh itu berat. Dan Allah berikan pahala sesuai dengan usaha dan upaya dalam memperjuangkan syariat ibadahnya. Semakin berat ibadah itu, semakin banyak tantangan, semakin besar pahalanya. Makanya orang ibadah haji, hadirin, tidak ada balasan kecuali surga. Karena apa? Itu berat, Pak. Ibadah fisik, ibadah maliyah, ibadah ruhiyah, ibadah jasadiyah. Ada ibadah harta, Pak. Jadi kudu punya fulus ke Mekah ini. Gak bisa naik perahu. Naik kapal zaman dulu setengah tahun, 6 bulan. Zaman dulu, Pak. Sekarang cukup 8 jam. Asal punya uang, daftar umroh, sebulan berangkat. Tapi kalau haji sekarang 15 tahun, 20 tahun. Mohon maaf, Pak. Kalau bisa nih Bapak yang muda-muda nih. Ini kan rata-rata yang datang nih antara 35 ya. Iya 35. Bapak mohon maaf, saya kalau ketemu menjamaah, Ustadz mohon maaf Pak, awet muda ya. Usia berapa Ustadz? Kata saya hampir kepala 5 Pak. Ya hampir 50. Tapi kata jamaah, Pak Ustadz kayak usia 40-an. Alhamdulillah. Karena apa? Satu, tenang Pak, gak usah banyak pikiran. Ada alhamdulillah, gak ada ya doa sama Allah. Nggak usah mikirin gak punya beras, gak punya duit. Wong yang datangin beras tuh Allah, yang datangin duit Allah. Bagi Allah mah gak ada yang susah. Ada di rumah Pak, tinggal doa aja. Ntar ada yang datang. Bener. Ya, saya kalau ngeliat beras tinggal dikit nih, duit tinggal dikit nih, udah banyakin baca Quran sama doa. Insya Allah ada yang WA. Biasanya kalau WA Pak Ustadz nih, telepon Pak Ustadz ada perlu, nggak mungkin nggak ada perlu. Satu, biasanya mimpin tahlil, ya kan, baca maulid Nabi, baca rotibul hadad, ceramah, doa, kematian, jadi saksi, ya kan, berkah Ustadz Pak. Makanya pesantren ini namanya Pak, biar jadi Ustadz, biar ada yang ganti, khairul ummah, amin. Jangan di sekolah umum semuanya, ya kan umum semua, yang nyantri nggak ada, jangan, kudu ada Pak. Kudu ada di lingkungan ini jadi ulama, satu jadi ulama, syukur-syukur semuanya ulama. Ini mesti khairul ummah, suatu saat anak bapak yang gantiin. Amin. Nah kita kan pada tua-tua ini Pak. Ya, boleh jiwa muda, tapi lihat banyak SMS dari Allah. Lihat rambut Pak udah mulai pada putih. Iya kan? Udah makan daging beda, enggak dengan 15 tahun yang lalu. Bisa nyate dulu Pak. Sekarang mau makan daging udah mikir-mikir linu. Ya kan? Allahu Akbar. Udah mulai dikurangin tuh makan yang enak-enak, daging dikurangin, yang panas-panas, yang dingin-dingin dikurangin. Kenapa? Usia nggak bisa dibohongin. Makanya tadi saya katakan, kalau masih ada ya umur, ada rezeki, mumpung masih muda, pada ibadah haji, pada umroh. Jangan saya ngumpulin duit di bank, mati nggak dibawa. Buat ahli waris Pak. Ya kalau ahli warisnya sayang sama kita dibadani. Nah kalau ahli warisnya nggak sayang sama kita, udah di mobil, memperbaiki rumah dulu, nyakepin rumah. Orang tua dilupain jasanya. Karena apa tadi? Lemahnya iman, lemahnya ilmu, lemahnya amal, lemahnya akhlak. Maka sekarang kita mumpung masih ada kesempatan, niatin ibadah haji, ibadah umroh. Ya. Dan tadi orang ibadah haji pertama niat, yang kedua ada usaha, nabung aja Pak. Saya dulu begitu tuh. Dari mulai 500.000 bismillah ya Allah, buka tabungan haji di bank. Dari 500.000 Pak. Khusus tuh ini buat tabungan haji pokoknya mah. Jangan diganggu-ganggu. Pengen apapun jangan ditunda dulu. Saya nabung dari 500.000 Pak. Punya duit 300 saya tabung terus. Lama-lama 7 juta, 10 juta, 20 juta, 25 juta 500 Pak. Saya ambil aja nih. Bismillah karena Allah. Tapi godaannya banyak banget Pak. Udah motor, mogok melulu. Itu godaan. Benar, godaannya. Kata setan kan begitu.
Udah gampang lah, ntar daftar mah mau motor aja pada kurang normal gitu kan. Beli motor aja yang bagus itu kan 20 juta udah bagus, malah gaya lagi kan Ustaz. Ya. Alhamdulillah dengan niat yang kuat, motor servis aja ke bengkel cukup 500.000. Daftar haji jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah Pak. Setelah daftar haji, tadinya saya sendirian daftar haji Pak. Ternyata minta sama Allah, ya Allah, kayaknya kalau ibadah haji sama istri saya lebih nikmat ya Allah. Alhamdulillah hadirin, 4 bulan bisa ngumpulin lagi, daftar haji lagi. Itu 1 hari aja Pak, bedanya sekian hari, itu sekian bulan. Itu 4 bulan sama istri saya bedanya. Jadi saya 2016, istri saya 2019, 3 tahun semestinya. Tapi kuasa Allah setiap malam sujud di hadapan Allah, ya Allah barengin saya sama istri saya hajinya. Pak, bareng atas izin Allah. Itu kalau Allah berkehendak. Padahal gak masuk kepikiran Pak, saya bakal haji, bakal umroh, duit dari mana? Tapi Allah Maha Kuasa, alhamdulillah, dengan modal tadi 500.000, ngumpulin 300.000, sampai 25.000, sampai 40 juta, berdua 80 juta. Siapa yang ngasih kemudahan? Allah. Harus yakin itu Pak. Harus yakin. Dari mana Ustaz? Gak punya tabungan, gak punya duit, gak ada jaminan. Yang penting niat. Yang dinilai itu kan niatnya dari Allah Pak. Sampai enggaknya ke Mekah Madinah itu urusan Allah. Kata Imam Syafi'i, kalau kita udah niat ibadah haji, lalu kita nggak ada umur, insya Allah tadi niatnya disempurnakan sama Allah. Kayak jamaah tadi itu kan dalam cerita, orangnya ada di tanah air, tapi pahalanya hajinya sudah diimpikan oleh orang soleh, dapat haji yang mabrur dan makbul. Kenapa? Kesungguhan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata Imam Syafi'i itu usahakan tiap tahun niat haji. Ya Allah, tahun ini saya pengen haji. Saya setiap tahun niat itu Pak. Kalau seandainya pas di bulan Zulqa'dah, kan berangkat bulan Zulqa'dah. Seandainya nih, walaupun saya jadwal taklim padat gitu, ada yang ngajak Pak di bulan Zulqa'dah, Ustaz mau nggak haji umroh? Berangkat Pak. Kenapa? Ya Allah, nikmat. Bapak rasain nanti kalau di Mekah, di Madinah, sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu rasanya beda dengan masjid-masjid di dunia ini. Bapak udah masih ke Masjidil Haram Pak, masuk ke Masjidil Haram, udah nangis, pasti nangis. Karena penglihat Ka'bah, ya Allah, indahnya Ka'bah yang kita di tanah air mustaqbilal kiblati, karena itu kan merupakan rukun sholat. Orang akan diterima sholatnya kalau ngadep kiblat Pak. Ternyata kiblatnya tidak hanya ngelihat tembok di sini Pak, dibatasi berbanyak batas, tapi langsung mata kita tertuju ke Ka'batullah mustaqbilal kiblat, maka pasti akan meneteskan air mata. Kayak percaya ya Allah, sampai saya ke Masjidil Haram ya Allah, pasti nangis. Dan nanti insya Allah Ka'bah itu jadi saksi, Masjidil Haram jadi saksi, Masjid Nabawi jadi saksi, ziarah kita ke makam Nabi Muhammad jadi saksi. Maka istimewa ibadah haji. Makanya bulan ini bulan istimewa Pak. Dalam Al-Quran itu kan ada 4 bulan ya yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ada apa bulan Zulqa'dah? Bulan Zulqa'dah itu jamaah rahimakumullah, bagaimana orang-orang di Mekah yang biasa pada berangkat nyari rezeki di Yaman, di Syam, di Syria, maka di bulan Zulqa'dah nyambut orang-orang pada datang ibadah haji. Enggak ada yang aktivitas keluar. Ngormatin orang yang datang ibadah haji, jadi istimewakan di bulan itu oleh Allah orangnya. Jamaahnya siapapun yang memuliakan bulan Zulqa'dah dapat keistimewaan, dapat pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata Nabi, hati-hati di bulan Zulqa'dah kalau berbuat maksiat dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Zulqa'dah istimewa. Nah di bulan Zulhijjah ini hadirin sama juga istimewa. Orang-orang pada berangkat ibadah haji, kita alhamdulillah dibocorin sama Rasulullah ada keutamaan yang mulia. Puasalah di bulan Zulhijjah. Boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada hadisnya. Jadi orang-orang soleh itu puasa dari tanggal 1 di bulan Zulhijjah sampai tanggal 9. Jadi dapat tarwiyah Arafahnya 8, 9. Dan orang yang puasa di tanggal 9 terutama hadisnya, Allah akan ampuni dosa dosa tahun lalu dan tahunnya akan datang. Cuman jangan menyalahkan arti hadis. Orang yang puasa Arafah diampuni dosanya tahun yang lalu dan akan datang.
Jadi tahun depan Pak mohon maaf, akhirnya kita berbuat dosa. Orang tahun depan udah diampuni sama Allah. Bukan begitu. Ini hadisnya kata ulama, Pak, pemahamannya orang yang puasa Arafah di tahun yang akan datang akan dapat jaminan dijaga, tidak akan mudah berbuat maksiat. Itu manfaatnya puasa Arafah. Hadirin jemaah rahimakumullah, dari sini sudah 45 menit Pak saya ceramah, barangkali ada yang ditanyakan dipersilakan. Pak nanya, biasanya Bapak di pojok ini nih mewakili. Iya, mohon maaf kalau Pak Ustadz Pak nggak ada yang nanya, senang saya Pak. Ini berarti Bapak udah perjelas semua. Silakan Pak. Assalamualaikum. Ya, Hamzah. Cukup. Oh, alhamdulillah. Makasih Pak. Berarti Bapak udah jelas. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ya, keutamaan ibadah haji itu luar biasa. Orang yang berangkat ibadah haji itu seperti bayi yang baru lahir, bersih, bahkan jaminannya surga. Ya, al-hajj mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang haji dan umroh kecuali jaminannya adalah surga. Karena tadi Pak fisik berangkat ke sana Pak, ninggalin dunia. Rumah yang gedong, kendaraan yang baru datang, belum buat jalan-jalan bisa Pak, baru datang dari showroom, ya kan, baru datang, belum nyobain, belum ngicipin, muter kemana-mana. Karena udah waktunya berangkat ibadah haji, ditinggalin tuh kendaraan, ditinggalin anak-anak, uang yang ada di bank ditinggalin. Berangkat jamaah rahimakumullah bawa kain ihram 2, ya kan, 2 helai. Buat sarung sama selendang, warnanya putih. Bapak mohon maaf Pak, walaupun senang pakai merah, Bapak jangan pakai beli merah buat ihram, kagaknya, kagak umum di sana, ya kan? Yang bagus putih, itu simbol kesucian. Kenapa baju ihram putih? Supaya simbol bahwa kita ini, ya, kalau meninggal dunia, jamaah rahimakumullah, hanya kain kafan yang warna putih yang akan dipakai, nggak berjahit. Dan memang nggak boleh, orang yang pakai ihram nggak boleh berjahit. Itu simbol, sama dengan kematian. Memang kita lagi belajar mau ngadep Allah, nggak dibawa tuh semuanya. Rumah, kendaraan nggak dibawa, Bapak. Mobil tadi nggak dibawa. Kalau meninggal dunia yang datang ambulan. Nolet. Siapa tuh? Ambulan. Pak, nama kita ini masih nempel kalau masih hidup. Yang saya hormati Bapak Ketua RT Pak Hasan, Bapak Ketua RW ya Pak Yanto, ya kan, semua kan masih hidup. Tapi kalau sudah dimandiin, sudah dikafanin, udah Pak, udah jadi mayat. Mayatnya masih di depan. Kata Ustadz, mana mayatnya? Mayat Pak, bukan Pak Yanto Pak ya? Enggak kan? Pak Yanto mana Pak Yanto? Masukin Pak Yanto, mau disolatin? Kagak. Mayat mana mayat? Masukin mau disolatin. Atau jenazah Pak, udah nama hilang, nempel di batu nisan. Apa itu? Ya kan? Artinya sebuah nama, hadirin. Kalau enggak ada kesolehan dari nama itu luar biasa itu. Malu di hadapan Allah. Apalagi namanya cakep, namanya, tapi kelakuannya masya Allah tidak sesuai dengan namanya. Hadirin, ya, jadikan renungan semuanya itu, bahwa orang yang pakai baju ihram itu simbol kematian. Makanya Pak, kalau udah haji, mohon maaf, umroh, berangkat ke Mekah ke Madinah, lembut hatinya Pak. Dunia ini udah ditinggalkan. Nggak ada orang ngebayangin dunia Pak di sana. Ngebayangin rumah, ngebayangin apa-apa, nggak ada. Yang ada adalah ya Allah, saya bawa dosa. Ampuni dosa saya ya Allah. Rugi saya berangkat ke Mekah Madinah dengan mengorbankan waktu 40 hari, harta, tenaga, pikiran. Kalau saya nggak diampuni dosanya olehmu ya Allah. Itulah intinya ketika wukuf di Arafah, membayangkan bagaimana miniatur berkumpul di padang mahsyar. Hadirin, Bapak ketika wukuf di Arafah berdiri Pak, nempel itu di tenda Pak. Kenapa? Dekat jarak tenda ke kita itu, nggak tinggi. Kipasnya ala kadarnya. Kalau mungkin ada orang yang ya kelompok spesial pakai AC, hadirin, itu pun sama kondisinya di tanah lapang yang luas.
terik matahari yang luar biasa. Di situ kita munajat muhasabah kepada Allah, berdoa kepada Allah karena saatul mustajabah. Di padang Arafah itu jamaah rahimahullah inti haji. Jadi kalau orang berangkat ibadah haji nggak datang ke Arafah, dia tidak disebut haji. Karena haji itu intinya adalah di Arafah. Al-Hajju Arafah, orang berangkat ibadah haji itu harus ada di Arafah, mendengarkan khutbah setelah ba'da zuhur sampai maghrib, Pak. Udah di situ aja kita. Habis dengerin khutbah, zikir kepada Allah, nggak ada yang ngobrol dunia, nggak ada yang ngobrol yang lain-lain. Suami istri masing-masing mikirin masing-masing sendiri, ngebayangin sendiri, mikirin dosanya, kesalahannya, kekurangan dia terhadap orang tuanya, terhadap keluarganya. Masing-masing menangis terus di padang, ya, di wukuf di Arafah itu sampai maghrib, Pak. Habis maghrib baru berangkat, bermalam di Muzdalifah sampai jam 12 lewat, setengah 1 baru berangkat menuju, ya, untuk lontar jumroh. Dalam kondisi pakaian ihram, Pak. Tadi tuh dari mulai wukuf bermalam di Muzdalifah pakaian ihram, Pak. Ya Allah, dalam kondisi mohon maaf lemah, lemas. Tapi nikmat di sana hadirin. Nikmatnya apa? Ini kita termasuk orang yang dipanggil sama Allah, orang yang dipilih sama Allah. Sekian miliaran manusia di muka bumi ini, tapi kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Makanya kita mendapatkan panggilan dari Allah dan kita pun menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Sesungguhnya nikmat kerajaan ini adalah milik-Mu ya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hanya tangisan, Pak. Hanya tangisan. Maka mudah-mudahan insyaallah jamaah subuh yang pada kesempatan ini bersama-sama memanfaatkan waktu di bulan yang mulia, di bulan Zulhijjah, insyaallah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Memperbanyak doa Allahumma Rabbi yassir lana ziyarata ilal haramain. Atau ada lagi doa yang sederhana dan mudah dihafal. Allahumma balikna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna wa anta khairuz raziqin. Semakin banyak berdoa, semakin banyak kemudahan dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah adalah dari saya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.